Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah, Timnas Indonesia Update. Kembali saya akan menyampaikan update Timnas Indonesia yang selalu ada hal baru karena memang ini baru tahap persiapan. Yang teranyar, Sintayong terpaksa harus memulangkan Yance Sayuri dari TC Timnas. Soalnya berdasarkan hasil scan MRI, Yance Sayuri tidak bisa melanjutkan TC jelang dua laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Kita ketahui bahwa Yance Sayuri sudah dipanggil atau masuk dalam 22 nama skuad yang ada di timnas. Tapi sayang, di hari pertama dia sudah mendapatkan cedera. Ini menjadi kesialan keberapa kali gitu ya buat Yance yang selalu ada masalah setiap kali tampil dengan timnas. Tapi kejutannya, Sintayong memanggil Malik Rizaldi dan juga Nadeo Argawinata sebagai kiper ketiga. Malik Rizaldi menjadi kejutan sekaligus menjadi kabar baik buat sepak bola Indonesia ya. Malik Rizaldi yang tampil bagus bersama Madura United yang berhasil membawa Madura United sampai ke final, mendapatkan kesempatan untuk tampil pertama kali dengan Sintayong. Ini di luar dugaan saya, tapi karena ada cedera dari Yance Sayuri, dia mendapatkan berkah. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Sintayong tidak anti dengan pemain dari BRI Liga 1. Syaratnya apa? Pemain-pemain yang main di BRI Liga 1 harus stand out atau menonjol. Tampillah menonjol, lebih unggul dari yang lain. Seperti Malik Rizaldi ini, dia lebih unggul dari pemain lokal lainnya karena dia menjadi pencetak gol terbanyak di antara pemain lokal. Dia mencetak 13 gol di regular series dan juga di championship series. Saat video ini diambil, pertandingan Persib melawan Madura United leg kedua final BRI Liga 1 belum dimainkan. Jadi bisa saja bertambah golnya saat melawan Persib. Ini menjadi tanda bahwa Sintayong tidak pernah melirik pemain-pemain dari BRI Liga 1 atau Liga 1. Memang saat ini prioritas dia adalah mencari pemain keturunan di Eropa. Tapi kalau ada pemain di Liga 1 yang luar biasa kontribusinya kepada tim dan sangat cocok dengan skema Sintayong, pastinya akan dipanggil. Itulah Malik Rizaldi menjadi bukti. Dia gantikan Yance Sayuri. Dan menurut saya ini pilihan yang pas karena kualitasnya dengan Yance ya hampir sama lah menurut saya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kehadiran Malik Rizaldi, pengaruhnya untuk timnas Indonesia apa? Yang pasti untuk saat ini harus realistis. Dia masih kalah bersaing dengan pemain-pemain yang lebih sering dipanggil oleh timnas Indonesia. Dia bisa main di posisi winger kiri dan winger kanan, tapi dia lebih banyak main di kiri. Di posisi ini kita tahu bahwa kalau di formasi 3-4-3 maka posisi winger kiri biasanya ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Nah, sedangkan di kanan ada Ragnar Oratmangun atau Yakob Sayuri. Nah, dia harus bersaing dengan tiga pemain ini untuk mendapatkan posisi terbaik. Tapi saya pikir dia bakal langsung mendapatkan tes atau evaluasi dari Sintayong saat melawan Tanzania. Malik Rizaldi punya kecepatan. Dia jeli saat melakukan pergerakan tanpa bola. Itu dilakukannya saat mencetak 2 gol lawan Borneo FC. Semuanya umpan-umpan terobosan. Ini cocok dengan
gaya main Sintayong yang kadang kombinasi antara umpan-umpan pendek dan umpan-umpan panjang. Nah, Malik Rizaldi akan memberi warna tersendiri buat menurut saya untuk timnas, dan dia pasti akan mendapatkan kesempatan berapa menit pun, paling mungkin ya saat melawan Filipina menurut saya. Apalagi kalau saat udah kita bisa menang lawan Irak, kesempatan untuk Malik Rizaldi bahkan jadi starter terbuka. Dan dia punya kesempatan untuk unjuk gigi saat melawan Tanzania, Pak. Pastinya Sintayong akan menurunkan semua pemainnya melawan Tanzania ini. Karena ini adalah uji coba, walaupun ada kabarnya didaftarkan juga ke FIFA, sehingga ada poin yang diraih kalau kita bisa menang lawan Tanzania yang berperingkat 119, sedangkan kita 134 ranking FIFA. Nah, menariknya, kalau timnas tidak memakai dua double pivot, yaitu Ivar Jenner dan Tom Haye, salah satu pemain dicadangkan, kesempatan Malik Rizaldi main terbuka. Dia bisa mengisi posisi winger kiri, karena Marcelino akan ditarik ke tengah. Kita tunggu apakah Sintayong akan mencadangkan dua pemain penting gelandang bertahan ini. Itu tentu masih harus dilihat di pertandingan lawan Tanzania. Seperti apa racikan Sintayong. Dan menarik juga opsi 4-2-3-1. Nah, di 4-2-3-1 ini terpaksa ada satu bek tengah yang harus dicadangkan. Misalkan ya Jordi Amat dan Rizky Ridho dicadangkan dulu, tapi ya mereka kapten ya. Kayak tidak mungkin gitu. Jadi 4-2-3-1 juga jarang sekali dipakai oleh Sintayong. Kalau 4-2-3-1, Malik Rizaldi bisa di kiri. Di kanan, di tengah Marcelino, dan di kanan ada Jakob atau Ragnar. Sedangkan Rafael Struijk menjadi striker tunggal di depan. Ada beberapa peluang yang bisa membuat Malik Rizaldi mendapatkan menit bermain kalau Sintayong mengubah formasinya, dan kemungkinan itu cukup kecil. Kesempatan dia bermain paling saat terjadi rotasi, karena formasi 3-4-3 sepertinya susah diubah. Selain itu, saya juga melihat sangat kecil untuk mencadangkan Tom Haye atau Ivar Jenner. Ini akan jadi pilihan yang cukup pelik. Apakah ada opsi lain? Misalkan ya mengubah formasi jadi 4-2-3-1. Kita tunggu saja di pertandingan nanti. Nah, ada juga yang menarik, yaitu dipanggilnya Nadeo Argawinata. Ini menjadi pertanda nih kalau masalah atau proses naturalisasi Martin Paes, walaupun sudah jadi warga negara Indonesia, belum selesai. Kasusnya di CAS belum selesai sampai akhir bulan ini. Dan kita belum bisa menebak-nebak. Sintayong saja selaku pelatih tidak bisa memastikan Martin Paes bisa main lawan Irak atau lawan Filipina. Kemungkinan besar ini ya paling mungkin September nanti ya. Kalau tidak main Juni ini ya terpaksa Martin Paes akan main September nanti. Karena dengan dipanggilnya Nadeo berarti tertutup sudah kemungkinan ada Martin Paes dalam skuad timnas Indonesia. Dan karena pendaftaran juga harus dilakukan secepatnya, sehingga kalau Martin Paes misalkan selesainya tanggal 10 Juni, itu juga belum tentu bisa main lawan Filipina. Jadi paling mungkin dia main lawan di putaran 3 nanti kalau kita lolos ya. Dan sepertinya akan lolos. Menarik juga saat kita
mendapatkan berita bahwa Calvin Verdonk sudah mulai berlatih. Kabarnya ini permintaan langsung dari Sintayong dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Dia masih dalam tahap atau proses naturalisasi. Senin nanti dia akan mungkin hadir langsung di DPR untuk menjalani interview atau wawancara ya dengan Komisi 3 dan Komisi 10. Disitulah akan terungkap, atau ya sebenarnya formalitas saja. Senin selesai dan paling mungkin diambil sumpah setelahnya dalam waktu dekat. Tapi untuk mengejar tanggal 6 susah karena ada proses pindah federasi yang mungkin makan waktu 4 hari ya. Sehingga yang paling mungkin dia main lawan Filipina. Sama seperti saat Tom Haye dan Ragnar yang baru bisa main saat lawan Vietnam di Midin ya, di kandang Vietnam beberapa waktu lalu, di mana kita menang 3-0. Demikian teman-teman ulasan saya soal update timnas. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.